Selamat siang. Kita akan mulai perkuliahan. Jadi ini berbalik ya. Biasanya video itu menjadi bahan untuk pembelajaran kalian ya, untuk referensi kalian ya. Cuma karena kalian belum membaca, jadi nanti akhirnya saya yang banyak mengendalikan perkuliahan ya. Kita akan bahas tentang kok hilang? Oke, kita akan bahas tentang pemeriksaan fisik sistem dada, toraks ya, dada ya. Dada itu berarti ada sistem respiratori, ada sistem kardiovaskuler dan ada payudara. Ya. Bahannya ini cukup banyak ya, bahannya cukup banyak. Sehingga biasanya saya memberikan dulu baru videonya kalian tonton sendiri. Tapi karena ini kita berbalik, kita nonton videonya cukup lama sehingga nanti pembelajarannya kalian baca sendiri dari bukunya. Ya. Sekarang kita bicara tentang sistem pernafasan. Ya, kalau kita bicara sistem pernafasan, nah ini sistem pernafasan. Kelihatan ya? Ya, saya katakan saya tidak akan berikan PPT karena inilah bahan ajar saya seperti ini. Ya, jadi kita akan bicara soal anatomi, assessment, ya, pengkajiannya, ya, pengkajian pada sistem pernafasan, kemudian abnormal finding. Jadi menentukan perbedaan antara sistem pernafasan yang normal dan sistem pernafasan yang abnormal, ya. Kalau normal seperti apa, kalau yang gangguan seperti apa, berarti abnormal itu. Ya. Nah, kalau kita lihat anatomi ini ada dua, ya, upper dan lower, ya, sistem pernafasan bagian atas dan sistem pernafasan bagian bawah. Anatomi daripada pernafasan itu apa saja? Dimulai dari apa? Sistem pernafasan dimulai dari apa? Sistem pernafasan mulai dari hidung, terus kemana? Izin menjawab, faring, Ibu. Laring, terus kemana? Terus kemana? Itulah, nggak baca sih. Anda nggak buat resume, Faring jadi nggak baca. trachea ya, Bu. Lungs, ya. Nah, di Oh, paru-paru ini ada dua, ya, ada dua lobus kan? Ada dua paru-paru kanan dan kiri, masing-masing terdiri atas berapa lobus? Ada yang 3, ada yang 2. Mana yang lobusnya lebih tinggi posisinya? Sebelah kiri apa sebelah kanan? kiri, Bu. Kanan. Kiri. Kiri, Bu. Kenapa lebih tinggi kiri? Karena di Kenapa kiri ada jantung, Ibu. Karena ada jantung. Jantung tuh sebelah kiri. Jadi jantung itu ada jantung sehingga dia lebih tinggi posisinya. Ya, makanya lobusnya pun lebih sedikit. Ya, lebih 2. Ya. Nah, jadi kalau kita bicara itu yang harus Anda ketahui. Jadi kalau Anda melakukan pemeriksaan fisik yang jelas itu Anda harus mengetahui dulu sistem dari pemeriksaan fisik yang kita periksa, yang akan kita kaji. Nah, kalau kita bicara pemeriksaan fisik, ada berapa metode pemeriksaan fisik? Ada berapa metode pemeriksaan fisik? Ayo, yang ngajarin metode siapa? Metode pemeriksaan fisik atau teknik pemeriksaan fisik itu ada berapa? Izin menjawab, Ibu. Hmm. Ada 4, Ibu. 4 apa aja? Ada inspeksi, Hmm. palpasi, Hmm. auskultasi, dan satunya lagi perkusi, Bu. Ya, ya, konsultasi biasanya belakangan, kecuali pada organ pencernaan. Lakukan inspeksi, palpasi, perkusi, dan auskultasi. Inspeksi itu apa? Inspeksi itu apa?
Izin menjawab, Ibu. Melihat, Bu. Inspeksi melihat, observasi. Jadi sebelum kalian melakukan palpasi, perkusi, auskultasi, begitu ada pasien datang di depan kita observasi dulu. Ya, kita harus observasi pasien tersebut. Ya, apa yang diobservasi seluruhnya, keseluruhan penampilan dari pasien tersebut dari head to toe. Ya. Nah, sekarang kalau kita pakai sistem pernafasan yang mau kita cek, berarti Anda observasi inspeksi di bagian sistem pernafasan. Nah, gunakan kalau kita observasi berarti kita menggunakan semua indera. Ya, mulai dari mata kita lihat. Apa yang kita lihat? Dari sistem pernafasan kita inspeksi dari dari dada yang terkait dengan sistem pernafasan. Anda yang bisa jawab enggak? Ya, harusnya kalian baca. Kalau kemarin tuh saya tanya, jawab, karena mereka sudah membuat resumenya, jadi tinggal membaca resumenya mereka, gitu yang mereka tulis. Ya, inspeksi yang dilihat itu bentuk dadanya, apanya, itu yang harusnya kalian bisa jawab. Ya, kemudian itu dengan menggunakan mata, dengan menggunakan pendengaran, apa yang kalian lihat dari yang kalian inspeksi. Jadi inspeksi itu bukan hanya mata, tapi juga pendengaran dan hidung. Jadi waktu kalian observasi, gunakan mata Anda, gunakan hidung Anda, gunakan telinga Anda untuk melihat adanya tanda-tanda yang abnormal dari gangguan pernafasan. Mata misalkan tadi melihat, oh dia menggunakan otot bantu pernafasan, oh dia nafasnya kelihatannya sesak misalkan kalau hidung apa? Hidung Anda lihat baunya bau seperti riak ya. Nah, itu berarti jangan-jangan ada pengumpulan riak yang menyebabkan dia menghambat jalan nafasnya atau mengganggu pernafasan dia. Telinga apa? Kok dia bunyinya rock atau ada bunyi wheezing ya pada pasien asma. Setiap narik nafas itu namanya mengi ya, bunyi mengi atau kalau orang awam bilangnya bengek, tapi itu namanya istilahnya wheezing kalau dalam kesehatan. Itu menggunakan telinga Anda mendengarkannya. Ya, nah itu yang harusnya kita diskusikan. Jadi saya tanya, Anda jawab, saya tanya, Anda jawab. Berarti cepat kita nanti belajarnya. Karena Anda belum siap, ya. Dia sudah. Kita sekarang inspeksi, ya. Udah kita langsung nonton aja. Nanti Anda coba identifikasi, catat apa yang Anda dapat dari video ini, ya. Ini kelihatan nggak? Kelihatan gambarnya nggak? Izin menjawab sudah terlihat, Ibu. Sudah terlihat. Oke. Tolong perhatikan, catat ya, bikin catatan Anda. Terus apa yang diinspeksi, lihat cara perawatnya ya. Ini juga student nursing ya, nursing studentnya. Lihat cara perawatnya melakukan inspeksi, apa yang diinspeksi, apa yang diperkusi, apa yang dipalpasi, dan apa yang diauskultasi. Oke. Yuk kita lihat dulu. Good day, sir. My name is Nurse Shamin, and I will be conducting a lung and thorax assessment. May I have your name and date of birth, please? Yes. My name is Gerald Tilos, and my date of birth is on February 1. Nice to meet you, sir. So, my lung and thorax assessment will involve feeling different parts of your chest, and I will be using a stethoscope. Would that be okay with you? That sounds brilliant. Before we start, may I ask, are you experiencing any pain anywhere in your body? No. Suaranya terdengar nggak? Terdengar ya? For this assessment, systematically examine the coba anterior, perhatikan dia lateral, and memulai posterior lung fields from dengan apex pernafasan. to base and from side to side. Compare the right and left sides and make sure to document findings. Observe the client's position. Note the client's posture and his ability to support weight while breathing comfortably. The comparative heights of the shoulders provide a lead, as does the shape of the spine. Observe color of face, nose,
lips, and chest. Observe for the shape of anterior and posterior chest and lateral areas of the thorax. Have the client sit with arms at the side. Stand in front, side, and at the back of the client and assess shape and configuration. Note for rate, depth, rhythm, and pattern. Stand at the foot of the bed and carefully observe the client's quiet and deep breathing for equal expansion of the anterior chest. Sir, can you raise your arm like this as I check it? Note for color and shape of the nails. Have the client place the first phalanges of the 4 fingers and create a small, diamond-shaped space when the first phalanges are opposed. Palpate for tenderness and sensation. Use fingers to palpate for tenderness, warmth, pain, or other sensations. Start forward at the midline at the level of the clavicle, over the apex of the left lung, and move your hand left to right, comparing findings bilaterally. Are you in pain? No. Move systematically downward and out to cover the anterior portions of the lungs. Palpate for surface characteristics. Use fingers to palpate any lesions that is noticed during inspection. Also feel for any unusual masses. Next, note for tenderness, motion, pulsation, and crepitus of the anterior chest. Assess for tactile fremitus. Anteriorly, place palmar surface of fingers on auscultation sites and simultaneously ask the client to repeat 99 while palpating. Compare right and left sides. 99, 99, 99, 99, 99, 99. Move the hands down 2 to 3 inches apart. Warm hands. Palpate anterior chest excursion at apex. Place hand vertically on the chest with fingers spread on the costal margin and thumbs together at the costal angle. Palpate the base. Place the palms of both hands on the lower thorax with fingers laterally along the rib cage and thumbs along the costal margins. Pinch some skin or gather a small fold of skin between the thumbs to assist with visualization of the results. Instruct the client to take a deep breath. For the anterior thorax, percuss the apices in the supraclavicular areas. Then, percuss the interspaces and comparing one side to the other and move down. Compare left and right. Note the tone, intensity, and pitch. Use zigzag or ladder approach
in doing auscultation. Ask the client to breathe fairly deeply through the mouth. Auscultate with diaphragm through complete inspiration and expiration at each site. Note pitch, intensity, duration of inspiration and expiration, and any adventitious breath sounds. Explain that you will be listening to the chest wall while the client says certain words, letters, or numbers. Then auscultate. Bronchophony. Ask the client to say 99 each time you place the stethoscope on the chest. 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99. Egophony. Ask the client to say E each time you place the stethoscope on the chest. E, 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 E. Whispered pectoriloquy. Ask the client to whisper 1, 2, 3 each time you place the stethoscope on the client. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Cough. Assess by direct auscultation or direct hearing. Note moisture, pitch, quality, frequency. Note causes and type. Duration, severity, treatment, production of blood or other secretions with coughing. Palpate for tenderness and sensation. Cross arms to facilitate exposure of the back. Use fingers to palpate for tenderness, warmth, pain, or other sensations. Start forward at the midline at the level of the scapula, over the apex of the left lung, and move your hand left to right, comparing findings bilaterally. Move systematically downward and out to cover the lateral portions of the lungs. Palpate for surface characteristics. Use fingers to palpate any lesions that is noticed during inspection. Also feel for any unusual masses. Note for tenderness, motion, pulsation, and crepitus of the posterior chest. Assess for tactile fremitus. Place palmar surface of fingers on auscultation sites and simultaneously ask the client to repeat 99 while palpating. Compare right and left sides. 99. Move the hands 99. down 2 to 3 inches 99. apart. 99.
Use hands that are placed simultaneously on the lung fields, including lateral lung aspect. 99. 99. Palpate posteriorly by standing behind the client. Warm hands. Palpate posterior chest excursion at apex. Palpate, then the base. Place the thumbs at the 10th spinal rib and should be pointing toward each other, and fingers pointing away from each other. Slide them medially to pinch a small skin fold between your thumbs. Ask client to inhale deeply and note if thumbs move apart symmetrically. For posterior thorax, position the client in a sitting position with the head flexed forward and the arms crossed on the lap or anterior chest. Percuss side to side or the ladder pattern. Compare left and right. Note the tone, intensity, and pitch. Percuss the apices and percuss the band of normally resonant tissue across the tops of both shoulders. Then percuss the interspaces, making a side-to-side comparison all the way down to the lung region. Percuss at 5 cm intervals. In percussing the diaphragmatic excursion, position the client in a prone position and get a skin marker and a metric ruler. Ask the client to take a deep breath and hold it while you percuss downward along the scapular line until dullness is produced at the level of the diaphragm. Sir, can you take a deep breath and then hold? Mark this point with a marking pen. Sir, you can now breathe regularly. Ask the client to take a few normal breaths and then expel the last breath completely. Hold it while you percuss upward from the mark point to pass and mark the diaphragmatic excursion during deep expiration. Note change from dullness to resonance. Sir, can you take a deep breath and then expel the last breath and hold? Repeat the procedure on the other side of the chest. Sir, can you take a deep breath again and hold? Sir, you can now breathe regularly. Sir, can you take a deep breath again and then expel the last breath and then hold? You can now breathe normally. Measure the distance between the two marks. The right side may be 1 to 2 centimeters higher because of the location of the liver. Anticipate a greater distance on a physically fit client. Position the client in a sitting position in doing auscultation. Have him undress from waist up. Use zigzag or ladder approach.
Ask the client to breathe fairly, deeply through the mouth. Auscultate posterior chest, starting at the apices at cervical 7 to the bases at approximately thoracic 10 and laterally from the axilla down to approximately the 8th rib. Auscultate with diaphragm through complete inspiration and expiration at each side. Note pitch, intensity, duration of inspiration and expiration, and any adventitious breath sounds. Assessment of voice sounds. Maintain client in sitting position. Explain that you will be listening to the chest wall while the client says certain words, letters, or numbers. Then auscultate. Bronchophony. Ask the client to say 99 each time you place the stethoscope on the chest. 99, 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 99. Egophony. Ask the client to say E each time you place the stethoscope on the chest. E, 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 E. Whispered pectoriloquy. Ask the client to whisper 1, 2, 3 each time you place the stethoscope on the client. Cough. Assess by direct auscultation or direct hearing. Note moisture, pitch, quality, and frequency. Note causes, type, duration, severity, treatment, production of blood or other secretions with coughing. Ya. Sudah dapat tadi gambarannya? Sudah? Ya, jadi kalau kita bicara soal sistem pernafasan, ada dua ya. Anterior dan posterior, bagian depan dan bagian belakang. Tadi apa yang dikaji? Waktu inspeksi apa yang diinspeksi? Coba. Siapa jawab? Apa yang diinspeksi? Ayo. Izin menjawab, Ibu. Iya, silakan. Nabila aja. Silakan, Ya. Nel. Izin menjawab, Ibu. Tadi yang saya lihat bagian inspeksi itu observe the color skin, Ibu, sama Ya, keadaan skin. kuku. Keadaan, ya oke, color skin, keadaan kuku, ada apa lagi? Banyak itu. Izin menjawab, Ibu. Asimetri gerakan dada, Ibu. Betul, ya pergerakan dada bagus. Apa lagi? Banyak loh dia ngomong tuh. Izin menjawab, Bu. Melihat kuku klien. Apa nggak kedengaran suaramu? Apa? Melihat kuku. Kuku tadi sudah.
Izin menjawab, Ibu. Ya, Melihat postur tubuh pasien, wajah, Ya. serta hidung. iya, ya, karena kan kalau kita bicara soal pernafasan berarti mulai dari hidung. Jadi pergerakan hidung, cuping hidung, ya, kemudian apa namanya bibir tadi bibir. Kenapa bibir? Karena kalau dia kekurangan oksigen kan bibirnya juga akan pucat. Ya, kemudian lihat dada. Nah, ini nih, lihat dada ini dada normal nih. Ya, penggunaan otot bantu pernafasan. Kemudian lihat posturnya dia miring kanan, miring kiri, ya, apakah lurus, kemudian bentuk dadanya seperti apa. Ya, kemudian pernafasannya Anda lihat hidungnya, nafasnya ini apa enggak? Nah, itu nafasnya apa hidungnya kan bergerak ya. Nah, ini seperti ini contohnya kalau pada pasien yang dengan nah ini bentuk dadanya nih abnormalnya nih tuh. Apakah bentuk dadanya barrel chest atau funnel chest? Ini funnel chest itu ya. Kalau pada pasien dengan gangguan itu dia apa namanya? Dia menarik nafas sedalam-dalamnya sehingga sampai apa membentuk cekungan nih daerah epigastriknya. Ya, atau seperti dada burung biasanya pada pasien PPOK, penyakit paru obstruksi kronis. Ya, karena dia oksigennya itu selalu rendah, ya tapi dia sudah beradaptasi dengan kondisi oksigen yang rendah, akibatnya dadanya seperti burung. Dadanya itu ke depan gitu ya. Ya. Dan satu lagi adalah ini seperti ini toraksik ya, kiponya jadi miring ya, ini sudah sering ya. Ini juga kalau posisi seperti ini berarti rongga dadanya ya bentuknya juga berubah ya. Nah, ini juga dapat mengganggu pernafasan ya, gangguan paru. Nah, ini tadi ya. Jadi kalau kita bicara mau melihat inspeksi ya, kita gunakan mata. Kita melihat paru itu bukan gangguan pernafasan itu bukan hanya sekedar dadanya aja, tapi lihat juga hidungnya. Ya, apakah dia nafasnya kembang kepis itu kan menunjukkan bahwa dia itu ada gangguan pernafasan. Lihat bibirnya pucat atau enggak gitu. Ya, itu secara inspeksi. Kemudian secara palpasi, apa tadi yang Anda palpasi? Ayo, banyak tuh palpasi. Ayo. Palpasi. Ayo, palpasi apa? Izin menjawab, Ibu. Siapa jawab? Saya Ibu Yumna, assessing tactile firmitus, Ibu. Yumima ya? Iya, Bu Yumna. Apa aja tadi? Ada assessing tactile firmitus. Terus? Lagi? Apa lagi? Ya, cuma itu doang. Yang lainnya ini mahasiswa RKI loh, masa nggak ngerti tadi bahasa Inggris? Ayo. Tactile firmictus. Siapa lagi? Tactile firmictus yang dia ngomong apa tadi? Tactile firmictus. Ya, tadi ada beberapa ya. Ini kalian gimana sih dikasih video bukannya ngomong, jawab. Udah tidak buat beresume, dikasih video untuk dicatat, malah nggak tahu juga. Apalagi? Tadi ada yang ditekan-tekan begini, itu apa yang dilihat? Nah, nggak paham ya tadi ya? Tanpa bahasa Inggrisnya nggak terlalu jelas. Anda lihat tenderness tuh, kulitnya. Ya, aduh gimana sih anak-anak ini? Ini nggak siap ini kalian. Tenderness, lihat kulitnya itu ya. Tadi kan ditekan-tekan, ada nggak apa namanya ini apa kelembutan kulitnya, apakah keras atau mungkin ada benjolan, jadi tadi diraba-raba itu ya, depan dan di belakang sama juga diraba, tekan ya, kita mau melihat dia itu ada benjolan nggak di kulitnya, terus kulitnya bagaimana bentuknya, tapi daerah dada. Kemudian ada tactile firmictus yang bilang 99, tactile firmictus bisa lewat getaran tangan waktu palpasi, bisa juga lewat auskultasi tadi.
Ya, itu taktil fremitus. Ya, letakkan gitu. Jadi tadi dikatakan, saya nggak tahu apa sih yang kalian catat jadi tadi. Coba taktil fremitus apa yang dapat? Bingung saya jadinya. Resume enggak, dikasih ini juga nggak tahu. Mediana, taktil fremitus tadi apa kesimpulannya tadi orangnya bilang? Mediana. Mediana. Ya, Ibu. Apa tadi dia bilangnya taktil fremitus tadi? Apa tadi dia taktil fremitus? Kenapa tangannya mesti ngomong 99, 99? Untuk ngerasain itunya ya, Bu. Apa namanya? Kayak apa sih getaran di itunya, di paru-parunya? Ya, jadi taktil fremitus itu, jadi kalau karena paru-paru itu bentuknya adalah rongga, nafas, ada ruang kosong, oksigen di udara. Jadi pasti kita selalu berhubungan dengan apa namanya huruf vokal. Namanya taktil fremitus atau vokal fremitus. Ya, taktil fremitus atau vokal fremitus. Kenapa dibilangnya vokal fremitus? Karena yang bisa merasakan ada getaran itu adalah huruf-huruf vokal. A, I, ya. Huruf vokal itu A, I, U, E, O kan jadi bergetar gitu kan. Nah, itu yang dirasakan itu. Ya, makanya taktil fremitus juga menggunakan huruf vokal. 99, I ada E. Kalau di Indonesia biasanya bukan 99, tetapi 77. Ya, kalau di luar biasanya 99, 77, 77. Itu getaran, huruf vokal. Ya. Egopo ini juga sama. Waktu diletakkan huruf vokal. Karena huruf vokal itu menyebabkan apa namanya getaran. Ya, itu. Ya, makanya selain tadi vokal fremitus ya, ada lagi apa satu lagi tadi? Yang orangnya sampai begini-begini. Perawatnya. Apa itu? Dia melakukan apa? Ayo. Izin menjawab Ibu, itu yang buat cek palpasi posteriornya, Bu. Posterior, interior sama aja. Iya. Apa itu? Nih, ini kan tadi 77 taktil primitus. 77, 99, 99. Kalau Indonesia 77, 77. Nah, ini satu lagi nih. Nih. Tadi yang dia tangannya perawatnya begini-begini, harusnya nggak perlu begini-begini juga. Tapi mungkin begini-begini supaya dia bisa merasakan getarannya. Lalu diletakkan. Apa yang diletakkan? Dia melihat pengembangan paru. Jadi pada saat diletakkan tangannya, suruh pasiennya itu bernafas. Nanti dia akan pergerakannya mengikuti pernafasan pasien. Nah, bergerak begini. Nafas pasiennya ininya bergerak. Nafas pasiennya ininya bergerak. Ini bisa di depan, bisa juga di belakang, bisa di anterior, bisa juga di posterior. Ini tadi. Tadi yang kalian catat apa berarti? Ini besok-besok kalau saya ngasih materi kalian lagi, saya nggak mau kayak gini ya. Kalau kalian nggak siap, nggak usah ikut pelajaran saya. Paham? Dengar nggak? Ya, jangan kayak anak SMA cuma dapat aja. Anak SMA aja juga sekarang dikasih materi dulu, baru dia belajar. Nggak kosong. Marahin si pennya kalau si pennya nggak aktif ya teman-temannya. Marahin si pennya kalau si pennya nggak aktif. Si pen mata pelajaran apapun. Saling komunikasi. Jadi jangan ketinggalan. Ini udah sampai di mana, kamu di mana. Akhirnya apa diskusinya jadi bukan interaktif. Ini mah saya aja semua full mengajar. Harusnya kan enggak. Kita kan saling diskusi. Ini namanya pengembangan paru. Ya, ini bisa diletakkan di depan dan di belakang. Di mana ini diletakkannya? Nah, kalau Anda bisa lihat ya, ini kan bentuk paru. Ya, ini bentuk paru. Ya, bentuk paru itu dari sini, lihat kursor saya sampai ke sini, ke tengah. Bentuk paru itu begini.
Nah, ini bentuk paru itu, rongga paru itu begini terus ke bawah. Ini ada sternum di sini. Belakang juga sama, atas terus agak ke bawah. Jadi meletakkan tangannya pas di bawah sini. Nih, pas di bawah sini atau di belakang sini. Ya, jadi Anda bisa meletakkan sesuai dengan pergerakan ini. Anda letakkan di ujung, jangan di tengah. Kalau di tengah susah pergerakannya, letakkan di bawah. Paham nggak? Di mana di bawahnya? Paham nggak? Nih, di bawah sini nih. Nih, di bawah sini nih. Diletakin di bawah sini. Lihat kursor Ibu nggak? Sini nih. Kalau di depan juga di sini, daerah sini. Ya, posisi meletakkan tangannya. Kalau untuk mengecek ini, mengecek nih, lihat nih posisinya. Ini kalau Anda paru-paru nih, lihat kursor Ibu nih. Nah, ini begini posisinya. Pas di bawah rongga paru. Jadi kita bisa mengikuti semua pergerakan pengembangan paru. Gitu. Terus fungsinya apa, Bu? Cuman ngerasakan, 7 ada getaran. Tadi kan katanya rasakan getaran di tangan Anda. Yang ini juga rasakan, lihat pengembangan. Pada pengembangan tangan Anda pada saat pasien bernafas. Bukan hanya bilang, tangan saya bergetar. Waktu saya bilang 7, tangan saya bergetar, ada getaran di tangan saya. Bukan hanya itu, bandingkan getaran tangan kiri dan getaran tangan kanan. Tangan kiri berarti kita letakkan di paru kiri, tangan kanan berarti kita letakkan di paru kanan. Rasakan perbedaan di antara kedua tangan tersebut getarannya. Kok getaran yang sebelah kiri lebih rendah ya daripada getaran tangan saya yang sebelah kiri itu kok lebih terasanya lebih sedikit getarannya dibandingkan yang sebelah kanan. Jadi waktu pasien mengatakan 77 atau 99, itu kok yang kiri itu kok terasanya lemah, tapi yang sebelah kanan terasanya bergetar. Nah, itu maksudnya. Jangan-jangan paru kiri itu ada gangguan, misalkan seperti itu. Ya, bukan hanya asal nempelin aja terus, ada getaran-getaran, terus Anda senang terasa getaran di tangan. Bukan itu, membandingkan. Makanya dengerin tadi orang yang ngomong. Membandingkan getaran antara kiri dan kanan. Itu. Sama ini juga pengembangannya. Bukan hanya sekedar berkembang aja tangannya Anda gini, tapi juga lihat. Kok tangan kiri saya berkembangnya cuma kecil, tapi yang kanan tuh berkembangnya besar, yang ini berkembangnya kecil. Nah, itu. Ya, itu untuk membandingkannya seperti itu. Ya. Oke. Ini perkusi. Yang diperkusi di mana? Yang diperkusi adalah di intercostal space. Itu perkusinya di situ. Ya. Ini, kalau Anda perkusi, ya, Anda lakukan perkusi, ini perkusi. Tadi orangnya tuk 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 tuk. Jangan yang diperkusi itu tulang iga. Nih, ini iga ini. Ini lihat iga kan, bahasa awamnya iga. Bahasa kita medisnya costae, intercostae. Nah, ini ada lubang-lubang ini adalah celah-celah udara nih. Ya, ini namanya intercostal space, ICS. Ada space-nya. Jadi Anda kalau meletakkan tangan untuk melakukan perkusi, letakkanlah di sini, di ICS ini, di space ini nih, di space ini, space. Jangan di tulangnya ini, jangan di costae-nya ini. Karena yang Anda perkusi adalah rongga. Kalau tulang ini kan nggak ada rongganya. Ini yang rongga-rongga ini. Ya, namanya kalau Anda perkusi di ICS, intercostal space, itu Anda perkusi di situ. Ya, makanya dia bunyi duk. Sama seperti Anda kalau menekan bunyi, ini kan orangnya nih gambarnya di sini gambar drum. Nih gambar drum, karena drum itu di bawahnya kosong, betul nggak? Kan di bawahnya kosong kan, nah itu sama. Ya, itu rongga. Nah, sekarang rongga itu di dalamnya ada isi paru. Nah, itu. Kemudian yang berikutnya adalah Anda mengecek ini nih. Posisi diafragma. Di mana posisi diafragmanya? Tadi kan orangnya pakai bolpen tuh. Nah, Anda perkusi dulu antara perkusi. Jadi Anda mencari perbedaan bunyi. Ya, bunyi di mana rongga paru masih ada dengan bunyi rongga parunya sudah lewat. Nah, disitulah diafragmanya. Ya, ini kalau saya ngambil posisi paru nih. Nah, ini posisi paru kan? Sorry. Ini posisi paru. Ya, Anda ketuk nih. Ya, Anda ketuk di sini. Oh, ini masih ada bunyi. Masih ada bunyi.
Kemudian Anda ketuk lagi di sebelah sini. Oh, ini udah nggak bunyi, makanya Anda bikin tanda. Tadi orang itu kan bikin tanda di garis antara sini sama sini. Jadi adanya perbedaan bunyi, yang satu bunyi masih di ICS, intercostal space, masih berada di rongga paru, yang satunya lagi bunyi di luar rongga paru. Nah, itu Anda tandai. Nah, disitulah posisi diafragmanya. Makanya tadi orang tadi kan diketuk, kemudian ditandai. Itu akhir dari intercostal space-nya, jadi disitulah posisi diafragma. Ya, oke. Yang berikutnya adalah bunyi ini, apa namanya, auskultasi. Ya, auskultasi. Ingat, kalau kita bicara dada, ya, kalau kita bicara dada, berarti bicara dua organ di dalamnya. Ada organ paru dan ada organ jantung. Ingat, kalau kita bicara dada, ada organ paru, ada organ jantung. Satu lagi adalah payudara. Ya, payudara. Tapi yang menimbulkan bunyi, yang bisa dilakukan, yang menimbulkan bunyi adalah paru sama jantung. Jadi kalau Anda menggunakan stetoskop Anda di dada, ya, itu nanti Anda mendengarkan dua suara. Ada suara nafas dan ada bunyi jantung. Kalau Anda menggunakan stetoskop dan meletakkannya di dada, itu ada dua yang kedengaran, suara nafas dan bunyi jantung. Ya. Nah, Anda harus fokus. Ya, Anda harus fokus. Anda mau mendengarkan suara nafas atau mendengarkan bunyi jantung. Berarti kalau Anda mendengarkan suara nafas, Anda harus fokus pada bunyi yang tadi. Nah, itu. Karena kalau bunyi jantung dia dep 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 dep, nah gitu. Biasanya kalau di rumah sakit, kalau dokter mengatakan tarik nafas dalam, keluarkan, nah itu dia mau mendengarkan suara nafas. Tapi kalau dokternya diam aja, nah itu mau mendengarkan bunyi jantung. Tetapi bukan itu juga, dilihat dari peletakan stetoskopnya. Ingat, ini adalah paru. Jadi stetoskop diletakkan di mana saja selama itu masih di dalam rongga paru, ya, itu dia untuk mendengarkan suara nafas. Dan kalau pada sistem pernafasan, ya, karena dia paru itu bentuknya, dada itu ada bentuknya rongga, ya, paru itu berada di dalam suatu rongga toraks, ya. Jadi bisa didengarkan di anterior, bisa didengarkan di posterior. Berarti stetoskopnya bisa diletakkan di depan dan bisa stetoskopnya diletakkan di belakang, posterior. Dan dia bisa diletakkan di mana saja. Ini lihat posisinya, bisa diletakkan di atas. Tadi mendengarkan suara apa tadi? Di atas. Yang di sini tadi suara apa? Nyatet nggak? Catat lagi. Ayo. Ada vesikuler, ada bronkofesikuler tadi. Nggak dicatat ya? Ini mesti dipanggil nih satu-satu nih, pada diem aja. Ayo, Ranti Aulia, apa tadi? Ranti Aulia. Ibu, ini yang tadi mau disuruh dengar ini nggak sih Bu, yang ngomong kalau egofoni itu yang I suara vokal, terus yang bro apa tadi? Terus kalau whisper itu yang 1, 2, 3, yang itu bukan Bu? Kalau suara bronkus itu yang 99. Berarti nggak diperhatikan tadi. Ayo, siapa ayo? Bisa ngasih ayo? Nanti nggak memperhatikan. Nggak memperhatikan atau nggak ngerti, aku nggak tahu deh. Ayo. Siapa lagi? Izin menjawab, Ibu. Yang paling aktif untuk mendengar suara bronkusnya, Ibu. Apa? Bronkusnya, Bu. Kok bronkus? Tadi kan ada bunyi suara. Shh, ada yang diletakin di sini. Kamu dengar nggak sih ada perbedaan bunyi suara tadi? Dengar nggak ada perbedaan bunyi suara? Ya ampun Tuhanku. Nggak perhatikan ya kalian. Luar biasa. Luar biasa.
Test by direct auscultation frequency. Note causes and explain that you will be listening to the chest wall while the client says certain words, letters, or numbers. Then auscultate. Bronchophony. Ask the client to say 99 each side. Coba dengarkan. Pitch. Stop. Jangan bengong lagi. Dengarkan. Ada nggak perbedaan suara? Jangan bengong. Ayo. Intensity, duration of inspiration and expiration, and any Dengar advantage. nggak ada perbedaan suara? Ya itu yang dicatat. Jangan cuma bengong aja kok ada suara. Yang di atas namanya suara apa? Tadi yang di atas apa? Bronkial. Yang ini namanya apa? Karena perbedaan suara itu ada beda namanya. Breath. Nah, ini namanya bronkofesikuler. Kalau yang atas namanya apa tadi? Expiration at each side. Nah, bronkial. Dengarkan, jangan cuma bengong aja. Gimana sih kalian? Udah paham belum? Ada perbedaan suara. Kamu ditanyain bengong aja. Dari tadi ngapain berarti? Nah, ini ada perbedaan suara nih. Yang diletakkan di ini berbeda suaranya. Nah, yang diletakkan trakeal akan berbeda nih, bronkial nih. Suaranya dia loud, dapat tinggi. Kalau bronkofesikular tadi yang diletakkan di sini. Kalau vesikular yang diletakkan di depan dan di belakang di bagian semuanya termasuk ke bawah. Itu berbeda bunyinya. Kalian cuma dengar tapi kalian nggak paham bahwa itu ada perbedaan bunyi ya. Makanya tolong perhatikan. Kan tadi saya bilang perhatikan. Ya, ada perbedaan bunyi. Ya, nah ini. Jadi itu yang harus kalian dengarkan. Makanya ini jangan cuma dengar seperti tadi, rasain tangan, jangan hanya ngerasain aja, tapi bandingkan antara kanan dan kiri. Tolong perhatikan ini. Anda gunakan ini nih. Sensitivitas indera kalian yang di bawah ini. Rasakan mana perbedaan kanan dan kiri. Cuma jangan, aku ngerasain getaran, aku ngerasain getaran. Bukan itu. Tapi getaran kanan dan getaran kiri apa perbedaannya? Pengembangan kanan dan pengembangan kiri ada nggak perbedaannya? Kalau nggak ada perbedaannya ya nggak apa-apa, itu normal, bagus. Jadi sama antara kanan dan kiri. Gitu. Ya. Nah, sekarang tugas kalian adalah catat. Kalian harus mencari suara abnormal. Kalau tadi kan suara nafas yang normal. Yang tadi kalian dengarkan itu baik yang di bronkial, bronkofesikular, itu adalah suara nafas normal. Tapi kalau Anda meletakkan posisinya di atas, suara nafasnya akan berbeda dengan posisi yang di bawah. Itu, tapi itu normal. Sekarang tugas kalian adalah mencari suara nafas abnormal. Ya, apa aja suara nafas abnormal ini? Ada macam-macam di sini suara nafas abnormal. Ada tachypnea, ada bradypnea, ada apnea, ada hyperpnea, ada pusmaul, ada seisnestuk. Ini semua harus kalian dengarkan. Kecuali ini apnea ya. Apnea itu suara nafasnya nggak ada kayak orang meninggal flat net. Nah ini apnea nih. Ya itu tugasnya. Carinya di mana? Cari di YouTube. Ini mendengarkan suara, bukan membaca buku. Mendengarkan suara. Paham? Ya. Oke, selanjutnya kita masuk ke sistem kardiovaskuler. Sekarang catat beneran, suaranya juga catat. Jangan hanya terlena saja. Inspeksi apa yang diinspeksi, palpasi apa yang dipalpasi, perkusi termasuk suara. Suara jantung. Bentar, saya cari dulu.
Oke, saya share screen. Sudah kelihatan gambarnya? Sudah terlihat gambarnya? Lihat nggak? Terlihat ya? Good day, sir. I am Nurse Dulce. I will perform cardiovascular assessment. Is it okay with you? Yes. Okay, so before we will start, may I know first your complete name and your date of birth? My name is Gerald Pilos, and my date of birth is on February 1. In doing this assessment, sir, I will touch some areas of your body. Is it okay with you? Yes. Are you comfortable right now? Yes. The head should be supported on a small pillow. In inspecting the jugular veins, turn the head of the client slightly away from the side of the examiner. Shine a tangential light source onto the neck to increase Ini inspeksi yang pertama, ya. visualization of pulsation as well as shadows. Palpation. Inspect and palpate the traditional heart landmarks. A right-handed examiner stands at the right side of the client, as well as the left-handed examiner stands out at the left. Pulmonic. It is located at the second intercostal space, left sternal border. Aortic. It is located at the second intercostal space, right sternal border. Erb's point. It is located at the third intercostal space, left sternal border. Tricuspid. It is located in the fourth or fifth intercostal space, left sternal border. Mitral. It is located in the fifth intercostal space, left mid-clavicular line, or also known as the apex. Auscultate for carotid artery. Instruct client to hold breath or slow down respirations while examining heart sounds. Sir, kindly turn your head away from me and then take a deep breath and then exhale slowly. Use bell of stethoscope on the angle of the jaw, the mid-cervical area, the base of the neck. Instruct the client to hold breath briefly. Let the client turn the head slightly to the side not being examined. Okay, sir. Sir, kindly move your head towards me. Use the diaphragm of the stethoscope to auscultate each carotid artery high in the neck, inferior to the angle of the jaw, and medial to the sternocleidomastoid muscle. Ask the client to hold breath for several seconds to decrease tracheal sounds. Palpate the carotid pulses one at a time. Instruct the client to turn the head slightly toward the hand of the examiner to relax the sternocleidomastoid muscle. Sir, can you turn your head towards me? Place the finger pads of your first 2 or 3 fingers on the client's neck, between the trachea and the sternocleidomastoid muscle, just below the angle of the jaw. Palpate firmly, but not so hard that you occlude the artery. Palpate one side of the neck at a time to prevent the carotid sinus reflex on the carotid artery. Transfer sides and do the same. Sir, can you turn your head
away from it. Note the rate, rhythm, amplitude, contour, and symmetry of the carotid pulses. Compare this rate to the apical pulse. Lightly palpate the precordium. Ask client to exhale fully and hold it for a few seconds. Sir, kindly take a deep breath and then hold it for a few seconds. Locate the apex and initially use the palm of the hand to locate the apical impulse. Then use one finger pad for more accurate palpation. Palpate the apex, left sternal border, and base of the heart. Note location, strength of apical impulse. Palpation of the precordium of a female client is best done by placing the palm of your right hand directly beneath the client's left breast, such that the edge of your index finger rests against the inferior surface of the breast. Make sure that you tell the client what you are about to do and why before actually performing this maneuver. Auscultation. Always warm stethoscope before auscultation. Remember to use the diaphragm of the stethoscope for high-frequency heart sounds and the bell for low-frequency heart sounds. Auscultate for heart sounds. Position the client in left side lying. Ask the client to roll to the left side as you auscultate using the bell of the stethoscope. Sir, kindly turn to your left. Note rate, rhythm, and location. Listen at the apex when at the left side lying with breath held in exhalation. Use firm pressure on the diaphragm and light pressure on the bell. Another way to assess the heart sound is to position the client in a sitting and leaning forward position. Sir, kindly sit down and then lean forward. Listen down left sternal border to the apex when sitting or leaning forward with breath held in exhalation. Note rate, rhythm, and location. Use firm pressure on the diaphragm and light pressure on the bell. Auscultate the traditional heart landmarks and listen using the diaphragm of the stethoscope. Instruct client to hold breath or slow down respirations while examining heart sounds. Note for rate and rhythm. Pulmonic. Second intercostal space, left sternal border. Aortic. Second intercostal space, right sternal border. Erb's point. Third intercostal space, left sternal border. Tricuspid. Fourth or fifth intercostal space, left sternal border. Mitral. Fifth intercostal space, left mid-clavicular line, or also known as the apex. Count the apical pulse for 1 full minute. Note for rate and rhythm.
Special test. Assessing for hepatojugular reflux. Position client in supine. Instruct the client to turn to the side away the examiner and use tangential light. Then instruct the client to breathe through an open mouth. Okay, sir, kindly turn your head away from me, and then all you have to do, you breathe normally with an open mouth. Hold your right hand on the right upper quadrant of the client's abdomen just below the rib cage. Watch the level of the jugular pulsation or distension as you push in with your hand. Exert firm, sustained pressure for 30 to 60 seconds. Are you in pain, sir? No. Checking for pulse deficit. First, auscultate the apex of the heart, holding the stethoscope in place with the hand that holds the watch, and then palpate the radial artery with the other hand. Take the pulse for 1 full minute. You can feel any discrepancies between the apical and radial pulses. If the radial pulse is lower than the apical, the difference is called the pulse deficit. Peripheral circulation assessment. Position the client in a sitting position, dangling in bed. Stand in front of the client. Check, palpate, and compare the skin color, venous pattern, temperature, lesions, ulcer, and edema to the upper and lower extremities. Note color pigmentation, continuity, hair distribution, edema, vascularity, venous pattern, lesions, and ulcers. Position client in supine position and locate the different peripheral pulses using the index and middle finger to identify, palpate, and grade amplitude of peripheral pulses. Palpate peripheral pulses bilaterally and note for rate, rhythm, symmetry, and amplitude or strength of the beat, which are graded from 0 to 4. Temporal pulse at the anterior to the ear. Carotid pulse at the right or left of the trachea, anterior to the sternocleidomastoid muscle. Palpate one at a time. Brachial pulse in the antecubital at the inner aspect of the bicep muscles of the arm. Ya, itu saya rasa cukup. Itu adalah yang belakang itu adalah pemeriksaan nadi ya, nadi perifer ya, yang kalian sudah pelajari itu waktu di tanda vital. Ada beberapa pemeriksaan ya, arteri karotis di sini kan. Kemudian arteri mana lagi? Brachialis, arteri radialis, arteri mana lagi adanya? Ayo. Halo. Di mana lagi ada arterinya? Halo? Kalian kalau nggak disebutin, dipanggil satu-satu nggak jawab. Zaki, ayo Zaki. Zaki Akbar, sebutin. Waktu kalian pemeriksaan tanda-tanda vital kan, pemeriksaan itu, arteri meraba, nadi. Di mana aja Anda bisa periksa? Pemeriksaan tanda vital salah satunya adalah pemeriksaan mengukur frekuensi nadi. Itu kan untuk melihat mekanisme kerja jantung. Di mana aja? Halo? Tadi siapa sih saya suruh? Zaki Akbar.
Zaki. Suara ibu nggak kedengeran ya? Suara saya nggak terdengar ya? Saya sih udah teriak-teriak ya, nggak tahu ya, nggak kedengeran ya? Suara saya terdengar atau tidak? Suara saya terdengar atau tidak? Suara ibu terdengar atau tidak? Halo? Suara ibu terdengar atau tidak? Si Pen mana si Pen? Si Pen. Si pennya mana? Ya Ibu, izin menjawab terdengar. Kalau saya tanya orang-orang nggak jawab, kamu yang jawab ya. Dengar nggak si Pen? Terdengar Kamu udah Ibu. nggak menjawab karena nggak tahu menjawab apaan. Tapi nggak begitu caranya. Jawab saja, maaf Bu, saya tidak tahu. Apa saya apa? Jangan diem aja. Mana sih? Ayo, mana Zaki Akbar? Di mana saja Anda lakukan pemeriksaan? Ayo. Di mana aja Anda bisa melakukan pemeriksaan nadi? Kan sudah dipelajari di tanda-tanda vital. Tanda-tanda vital kan ada 4. Pernafasan, nadi, tekanan darah, suhu. Ya Bu, yang pertama ada bradikardi, tachyradi, radialis, brachialis, sama karotis. Apa? Coba ulangin. Mana aja? Brachialis itu di mana? Halo? Brachialis itu di mana? Di leher ya Bu. Iya. Halo? Daerah mana? Nanti kita jadi lama nggak selesai-selesai loh ini kuliahnya. Kita nih nggak selesai-selesai nih kalau kamu diem-diem aja nih. Ditanya nggak jawab. Di mana brachialis, di mana radialis? Brachialis yang di lengan Bu. Terus? Ada yang bisa jawab lagi nggak? Jawab lagi. Izin menjawab Ibu. Ya. Yang radialis itu ada di pergelangan tangan Ibu. Terus? Ada banyak kan tempatnya, di mana aja bisa memeriksa nadi. Nadi itu kan arteri, itu menggambarkan kerja jantung. Kenapa? Karena jantung kan memompa darah, masuk ke dalam pembuluh darah, ke seluruh tubuh. Jadi ada beberapa bagian titik di mana kita bisa merasakan denyutan jantung. Di mana aja? Izin menjawab lagi Ibu, di karotid atau di interkostal yang di dekat leher Ibu. Terus? 1, daerah leher, 1 karotid. Daerah lengan mana aja? Di branchial sama di radial Ibu. Radialis sama branchialis. Daerah kaki mana aja? Di posterior tibia sama dorsalis Ibu. Ya, dorsalis, tibia. Ya, femoralis. Banyak tempatnya. Nah, ini sekilas ya. Saya kayaknya nggak sempat ngajar kalian tentang payudara. Nanti kalian cari sendiri. Ya. Nah, ini adalah tentang jantung. Ya, jadi kalau kalian lihat jantung itu, nah ini lihat nih. Ini adalah organnya, ya. Jantung itu ada di dalam toraks. Ya, ini lihat rongga toraksnya, ini ada paru-parunya dan ini ada jantungnya nih, segini nih jantung nih. Jantung itu posisinya ada sebelah mana? Kanan apa kiri? Jantung posisinya di mana? Kanan apa kiri? Putri. Izin menjawab kiri, Bu. Kiri. Ya, jantung ada posisinya sebelah kiri.
Ya, kalau gitu jantung kalau dengan posisi yang sebelah gini, jantung bisa didengerin dari belakang nggak, posterior nggak? Kalau tadi Pak